nih anak saya nih panasnya tinggi, dia bawa ke rumah Iya. sakit, ternyata mungkin suka kita dengar ditolak di rumah sakit. Nah sebenarnya penilaian itu adalah penilaian medis oleh Oh, dokter. Jadi nanti memang gawat darurat itu sepenuhnya menjadi penilaian medis. Jangan memaksa minta rujukan ke dokter ya. Nanti kasihan dokternya dimarah-marahin. Mungkin itu aja. halo Sobat Tribun Tangerang, kembali lagi bersama dengan saya Joanita dalam program wawancara khusus. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang ibu yang super ya, super talented ya, ibu dokter dari perwakilan dari BPJS Kesehatan Tiga Raksa, Ibu Dokter Zul. Halo Dokter Zul, Halo apa Mbak, alhamdulillah kabar? sehat. Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol-ngobrol terkait BPJS Kesehatan dengan Dokter Zul. Dokter Zul ini adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan dari BPJS Kesehatan Tiga Raksa. Begitu ya Bu Dokter ya. Betul. Baik, Bu Dokter gini, saya mau tanya. Tapi sebenarnya saya mau bilang dulu nih Bu, kita tuh sering dengar dengan kalimat sistem rujukan berjenjang di BPJS Kesehatan ya, gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya sih apa sih Bu maksud dari sistem rujukan berjenjang ini, kira-kira Ibu bisa terangkan ke kita Kak? Ya, Silakan. saya coba terangin ya, Mbak. Baik. Jadi sistem rujukan, pertama-tama kita kenal dulu sistem rujukan itu apa. Jadi sistem rujukan itu adalah satu pelayanan kesehatan yang mengatur tentang pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan kepada pasien. Oke. Nah, itu kalau dalam sistem JKN bentuknya memang berjenjang. Jadi nanti ada sistem rujukan vertikal, ada rujukan horizontal. Jadi pasien kalau berobat itu dari FKTP, pertama-tama dia terdaftar di satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ada klinik, ada puskesmas, ada dokter praktek pribadi. Nah kemudian nanti dia kalau setelah diperiksa oleh dokter dia butuh ditangani oleh spesialis, dia akan dirujuk ke rumah sakit. Ya, rumah sakitnya kita bilangnya tingkat 2. Tingkat pertamanya FKTP tadi, tingkat 2-nya adalah rumah sakit, ada kelas B, C, gitu, D, A. Nanti kalau setelah spesialis ini tidak bisa menangani, dirujuk ke subspesialis. Jadi memang berjenjangnya seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Baik, Ibu, tadi kan sudah Ibu sempat singgung terkait dengan sistem rujukan vertikal dan horizontal. Membedakannya itu bagaimana Ibu? Ya, jadi kalau sistem rujukan horizontal pertama-tama itu adalah yang setingkat. Jadi misalnya dari puskesmas merujuk ke klinik sama-sama FKTP, atau klinik mau merujuk ke sesama klinik, itu diperbolehkan. Jadi itu kenapa dirujuk sesama tingkatan? Mungkin ya sarana yang ada di satu vaskesnya itu sedang tidak ada, sedang rusak, atau dokternya sedang tidak ada, sehingga dirujuk ke layanan lain yang bisa menangani pasien. Itu yang horizontal. Tapi kalau yang vertikal itu yang beda tingkatan, dari FKTP, klinik, dokter atau puskesmas ke rumah sakit ya, yang tadi tipe 2 gitu ya, itu vertikal. Atau yang dari tipe 2-nya ke tipe 3-nya, ke tersier. Nah, itu namanya vertikal. Atau bisa juga dari yang FKTP langsung ke tersiernya. Oh bisa Itu ya Bu ya, dimungkinkan. Betul, tapi memang pada kondisi-kondisi tertentu, kalau misalnya si pasien sudah terdiagnosa, sudah punya rencana terapi yang memang hanya dimiliki oleh tingkat 3 atau tersier tadi, oleh subspesialis. Baik, jadi tadi tuh terjawab ya Bu ya, bahwa kalau tadi rujukan untuk vertikal horizontal itu adalah vaskes yang setara gitu ya Bu. Ini alasannya adalah mungkin karena alat di satu vaskes pertama itu mungkin tidak dimiliki, tapi dimiliki oleh vaskes pertama di yang tempat lain. Betul. Yang sama-sama satu level gitu ya Bu ya. Betul. Oke, baik Bu. Kemudian cara pelaksanaan untuk sistem berjenjangnya ini seperti apa ya? Caranya ya, jadi sebenarnya pasien nanti datang, kan dia setiap pasien JKN itu terdaftar di satu FKTP yang dipilih ya, yang dekat rumahnya. Nanti dia berobat, jadi harus selalu lewat vaskes tingkat pertamanya. Kemudian dinilai oleh dokternya, kemudian dirujuk ke rumah sakit terdekat juga sesuai kebutuhan medis pasiennya. Misalnya dia butuh rumah sakit yang punya CT scan, nanti di sistemnya BPJS yang ada di aplikasi FKTP-nya itu ada menunjukkan rumah sakit mana yang memiliki sarana tersebut. Nanti baru dirujuk ke sana dengan sistem juga ketahuan. Jadi jangan khawatir bahwa nanti saya dirujuk ke rumah sakit yang ternyata alatnya nggak ada. Nah, si perujuk ini sudah tahu alat kebutuhan pasien ini, dokternya apa aja, itu sudah ada di sistem BPJS di FKTP.
nanti baru dari misalnya rumah sakit tadi yang saya sampaikan ternyata di rumah sakit tingkat 2-nya yang tadi tidak ada, baru nanti dirujuk lagi dengan sistem juga ke rumah sakit yang lebih tinggi. Itu namanya berjenjang seperti itu. Jadi tidak boleh pasien nanti datang langsung ke rumah sakit untuk menggunakan JKN. Itu namanya tidak berjenjang. Seperti itu. Baik, paham. Bu, kemudian gini, apakah ada pengecualian untuk kondisi yang tidak memerlukan rujukan? Ada nggak sih, Bu? Oh, ada. Oh ya? Ada. Jadi kondisi-kondisi di mana pasien bisa langsung datang ke rumah sakit. Tadi kan kalau kita bicara kan nggak boleh sebenarnya. Tapi ada kondisi yang boleh langsung. Tapi kalau itu kondisinya adalah gawat darurat. Satu, gawat darurat ya. Jadi memang dia butuh penanganan segera yang mungkin mengancam nyawa, menyebabkan kecacatan, atau ada bencana. Kalau bencana dia langsung aja datang ke rumah sakit terdekat. Atau mungkin karena di satu wilayah nggak ada rumah sakit lain gitu ya. Jadi dia boleh nggak berjenjang. Misalnya tadi dari puskesmas harusnya ke rumah sakit yang tingkat 2, karena adanya yang tingkat 3 dia boleh langsung ke sana. Gitu. Seperti itu. Jadi misalnya pasien ada sakit jantung gitu ya, Bu ya. Betul. Misalnya si dia sudah anfal di rumah, itu nggak harus ke vaskes pertama dulu, tapi bisa langsung ke rumah sakit gitu ya, Bu ya. Oke, jadi boleh intinya gitu ya, Bu. Boleh. Oke. Baik, Ibu, itu yang paling penting, Bu. Karena nggak suka harus ke vaskes pertama kah? Ternyata tidak ya, Bu ya. Jadi BPJS sebenarnya fleksibel. Ada pengecualian, gitu ya. Ada pengecualian tertentu. Baik, Ibu. Kemudian gini, Bu, tadi Bu kan sempat sebutin ya kategori yang tidak memerlukan rujukan berjenjang. Tadi yang sudah diceritakan Ibu ya, seperti kondisi yang gawat darurat itu kan termasuk ya, Bu ya. Dan untuk kondisi tersebut itu kriteria dari BPJS Kesehatan sendiri itu ada kriteria khusus nggak sih, Bu? Ibu bisa terangin ke kami nggak? Kalau alasan tadi udah ya, gawat darurat, bencana dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang kayak ini paling sering mungkin kita sering dengar ya, masalah gawat darurat itu ya suka banyak tuh di sosmed. Nah, itu sebenarnya penetapan gawat darurat itu ada di Permenkes, diatur oleh Permenkes 47 tahun 2018, dan itu sebenarnya penilaiannya medis, Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya tadi kalau misalnya kondisi jantung tiba-tiba dia nggak sadar, itu memang masuknya gawat darurat langsung ke rumah sakit. Tapi kan nggak semua kondisi jantung nggak semua kondisi itu diketahui pasien ini gawat atau bukan kan ya. Misalnya tahu pasien nih anak saya nih panasnya tinggi, dia bawa ke rumah sakit, ternyata mungkin suka kita dengar ditolak di rumah sakit. Nah, sebenarnya penilaian itu adalah penilaian medis oleh dokter. Jadi nanti memang gawat darurat itu sepenuhnya menjadi penilaian medis, tapi mungkin yang bisa membantu masyarakat untuk tahu ini saya ke FKTB dulu, apa ke rumah sakit dulu ya. Nah, itu biasanya tanda-tandanya ada penurunan kesadaran. Tidur dibangunin, nggak bisa bangun, nah itu bisa jadi kemungkinan penurunan kesadaran dibawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit boleh gitu ya, Bu ya. Kecelakaan bisa langsung ke rumah sakit. Jadi memang penilaiannya adalah penilaian medis. Dan peraturan adalah peraturan Kementerian Kesehatan gitu, bukan peraturannya BPJS. Yang penting masuk gawat darurat, oke, monggo ke rumah sakit. Jadi sebenarnya tuh sudah diatur oleh Permenkes tadi. Betul. Gitu ya, Bu ya. Oke, Ibu, ini pertanyaan terakhir tapi menurut saya ini krusial juga gitu ya, Bu ya. Tadi kan kalau misalnya ada pasien Ibu nih yang tidak mengikuti rujukan berjenjang tadi, apakah BPJS juga mau menjaminnya, Bu? BPJS Kesehatan ya terutama ya? Iya. Ya, sebenarnya kalau kita prinsipnya gini, peserta JKN itu akan dijamin kalau sesuai dengan prosedur ya. Iya. Jadi selain dari pengecualian tadi, pengecualian kondisi-kondisi tadi, kalau dia tidak berjenjang tentunya tidak bisa mendapatkan penjaminan karena tidak sesuai dengan prosedur gitu. Jadi prinsipnya itu sih, itu bukan masalah rujukan berjenjang aja. Jadi semuanya harus sesuai dengan alur pelayanan, kecuali ya di luar pengecualian yang tadi. Mungkin itu, Mbak. Oke, Ibu, ada nggak sih Ibu yang bisa Ibu sampaikan ke kita semuanya terkait untuk rujukan berjenjang ini supaya tidak rancu lagi di masyarakat? Silakan, Ibu. Ya, baik, mungkin untuk untuk sobat-sobat Tribun ya, titik pesannya adalah berobatlah sesuai dengan prosedur, datang ke FKTP di tempatnya Bapak Ibu. Kemudian ikuti ketentuan dari dokter, apakah tetap berobat di FKTP atau harus dirujuk ke rumah sakit, itu diikuti. Dan mungkin tetap pesan terpentingnya ya, Mbak ya, jangan memaksa minta rujukan ke dokter ya, nanti kasihan dokternya dimarah-marahin. Mungkin itu aja. Oke, ada catatan khusus Sobat Tribun Tangerang dari Ibu Dr. Zul, jangan memaksa dokternya untuk memperoleh surat rujukan gitu ya, Dok ya. Oke, baik.
Sobat Tribun Tangerang, terima kasih sudah bersama kami berdua menyimak terkait informasi tentang BPJS Kesehatan yang sudah disampaikan oleh Dr. Zul dari BPJS Kesehatan Tiga Raksa. Kita akan ketemu lagi pada minggu depan dengan tema yang berbeda. Saya dengan Joanita Ari, pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.